senang sekali apabila nanti benar-benar Pak Jokowi nanti benar-benar bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Colomadu. Dan ini beberapa hari terakhir ini sudah banyak warga masyarakat yang seperti itu. Alangkah senangnya warga Buluan ketika RI 1 nanti Pak Jokowi purna tugas akan tinggal di Buluan. Mendekati masa akhir jabatannya, Presiden Joko Widodo masih menjadi fokus pembicaraan halayak ramai. Kali ini banyak yang mengarah kepada pemberian rumah dari negara yang akan diberikan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Meski begitu, sejatinya pemberian rumah kepada mantan presiden ternyata menjadi salah satu aturan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang diteken Presiden Soeharto pada 18 Desember 1978. Dalam pasal tersebut, disebut adanya aturan yang mencantumkan bekas presiden dan wakil presiden diberikan rumah dan kendaraan lengkap dengan sopirnya. Jokowi sempat menolak dibangunkan rumah oleh negara, padahal rencana pembangunan ini sudah dilakukan pada 2017. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, B. Mahmudin mengungkapkan, penyediaan rumah kepada kepala negara dapat diperoleh setelah menyelesaikan periode pertama jabatan Presiden Republik Indonesia, yakni pada tahun 2014 sampai dengan 2019, dan perencanaan dilakukan 3 tahun sebelum masa jabatan berakhir, yakni pada tahun 2017. Pembangunannya dapat dilaksanakan 2 tahun sebelum masa jabatan berakhir, yakni pada tahun 2018. Namun, Jokowi menolak. Tetapi, rumah pemberian negara akhirnya berlangsung menjelang 2 tahun kepemimpinannya selesai di tahun 2024. Proses pengadaan lahannya telah selesai pada Oktober 2022. Sebelum Jokowi, sebenarnya pemberian rumah tidak hanya diberlakukan kepada Jokowi saja, melainkan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk rumah pemberian negara kepada Megawati Soekarno Putri terletak di Jalan Tengku Umar nomor 27 dan 29 Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum diberikan negara, rumah yang berada di Jalan Tengku Umar merupakan rumah dinas Megawati ketika menjabat sebagai presiden. Pemberian rumah oleh negara kepada Megawati itu saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menerima rumah dari negara yang terletak di Jalan Megakuningan Timur 7, Jakarta Selatan. Rumah yang terletak di daerah elit Jakarta ini seluas sekitar 1.500 meter persegi. Rumah SBY tersebut dilengkapi fasilitas mewah. Salah satunya adalah lift yang digunakan untuk naik turun lantai. Ditaksir harga rumah SBY di Kuningan senilai sekitar 300 miliar rupiah. Sedangkan presiden yang menolak pemberian rumah hanya dilakukan oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Keputusan presiden terkait pemberian rumah dari negara kepada Gus Dur dikeluarkan ketika era Presiden Megawati.
Dalam kesempatan kali ini, tim Suara.com melakukan penelusuran ke tanah Jokowi yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Desa Bulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, atau sekitar 2 km dari perbatasan kota Solo. Dari data yang dihimpun, lokasi calon rumah Presiden Jokowi memang strategis, yakni berada di jalur utama kota Solo menuju Bandara Adi Sumarmo. Selain itu, lokasi tersebut juga berada di lokasi pusat ekonomi dan pengembangan perumahan. Meski demikian, calon rumah yang berdiri di atas tanah sekitar 9.000 meter persegi itu masih berupa lahan yang ditumbuhi semak belukar. Beberapa saat yang lalu saya itu mendapatkan informasi langsung dari Pak Bupati bahwa nanti wilayah Kecamatan Colomadu dipilih sebagai salah satu wilayah yang akan ditempati oleh Pak Jokowi selaku Presiden setelah purna tugas. Sesuai dengan aturan yang ada, beliau akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan yang ditunjuk adalah salah satu wilayah di Kecamatan Colomadu. Dan ini beberapa hari terakhir ini sudah banyak warga masyarakat yang seperti itu. Alangkah senangnya warga Buluan ketika RI 1 nanti Pak Jokowi purna tugas akan tinggal di Buluan. Itu isunya buat museum saat pertama, keduanya katanya buat kampus, tapi yang terakhir ini saya dengar katanya buat rumah Pak Jokowi. Wilayah ini adalah di Jalan Adi Sucipto. Jalan Adi Sucipto ini adalah satu jalan yang utama di Solo maupun di wilayah sekitar Solo. Senang sekali apabila nanti benar-benar Pak Jokowi nanti benar-benar bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Colomadu. Ada banyak juga perumahan sini juga udah pada dengar, katanya ya cuma bilang wah kowe sekarang mau jadi tanggane Pak Jokowi gitu. Cuma saya senyum-senyum aja, enggak ngaruh lah saya gitu. Dengan profil beliau yang sangat merakyat seperti itu, tentu saja nanti kebanggaan sendiri bagi warga Buluan, nanti barangkali bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan beliau. Luas tanah itu hampir 9.000-an ya, karena kan ada 3 patok itu. Rata-rata satu patoknya itu 2.700 sampai 2.800-an. Karena masyarakat di wilayah Kecamatan Colomadu ini adalah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang dari berbagai tingkatan sosial, kemudian tingkatan suku dan lain sebagainya, sehingga apabila nanti beliau benar-benar bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Colomadu, semakin menggairahkan masyarakat untuk membangun wilayahnya, kemudian juga untuk membangun secara keseluruhan wilayah Kecamatan Colomadu ini. Ada fakta menarik di balik pemilihan lokasi tersebut. Tanah yang menjadi calon rumah bapak 3 anak itu ternyata berhadap-hadapan dengan tempat hiburan malam. Tempat yang berinisial BG itu merupakan lokasi hiburan malam terbesar di Kabupaten Karanganyar dengan konsep karaoke, live music, hingga bar outdoor. Manajer BG, Freddy, mengaku sudah mendengar kabar rencana pembangunan rumah hadiah untuk Presiden Jokowi. Disinggung mengenai lokasi hiburan malam yang dirinya kelola berdekatan dengan calon rumah Jokowi, Freddy pun menjawab bijak. Ia berharap mudah-mudahan tidak mengganggu kenyamanan Presiden Jokowi, karena tempat hiburan tersebut sangat ramai sampai membludak jika ada event. Dirinya juga mengutarakan ketakutannya apabila tempat hiburan itu harus ditutup lantaran berdekatan dengan rumah Presiden RI ke-7 tersebut. Ya, kita juga
sempat dengar sih, juga dengar emang di samping Taman Sari itu kan ada tanahnya dari PT Rosala Indah yang dipakai untuk rumahnya Pak Jokowi, mau dibangun rumahnya Pak Jokowi. Harapannya ya pasti lebih aman, lebih bersih nanti lingkungan pasti ya, dan juga pasti juga didatangi wisatawan dari luar kota, jadi juga nanti pengaruh bisa pengaruh di usaha kami juga nanti kalau wisatawan berdatangan. Ketentuan dalam pemberian rumah kepada presiden juga diturunkan dalam keputusan presiden atau Kepres. Tercatat ada 2 Kepres yang menjadi aturan turunannya, yakni Kepres nomor 81 tahun 2004 tentang pengadaan rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden Republik Indonesia yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarno Putri pada 27 Desember 2004. Pada Kepres tersebut dirinci nilai maksimal rumah yang diberikan kepada presiden. Hal tersebut tertuang dalam pasal 2 Kepres nomor 81 tahun 2004 yang menuliskan nilai rumah paling tinggi seharga 20 miliar rupiah. Namun, aturan tersebut kemudian berubah pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 yang ditekennya pada 2 Juni 2014. Berbeda dengan Kepres Nomor 81 Tahun 2004, pada Perpres yang diteken SBY tidak menyebut angka maksimal secara eksplisit. Dalam pasal 4 Perpres Nomor 52 Tahun 2014. Dalam ayat 1, aturan tersebut hanya tertulis anggaran pengadaan rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden dibebankan kepada negara, yakni pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara paling lambat pada 1 tahun anggaran sebelum presiden dan atau wakil presiden tersebut berhenti dari jabatannya. Tercantum pada pasal 4 ayat 2, perhitungan penganggaran untuk pengadaan rumah kediaman bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden. Ditulis penghitungannya dilakukan merujuk pada pengalian luas tanah dengan nilai tanah. Ada 2 cara, yakni yang pertama, perhitungan pengadaan tanah dilakukan dengan mengalihkan luas tanah dengan nilai tanah pada saat penganggaran sesuai kriteria lokasi. Kedua, perhitungan pengadaan bangunan dilakukan dengan mengalihkan luas bangunan dengan harga per meter persegi pembangunan rumah dengan kualitas baik. Perhitungan nilai, kriteria, luas tanah, dan luas bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Terkait pengadaan rumah Jokowi di Karanganyar, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada perbedaan harga rumah pemberian negara kepada Presiden Jokowi dengan mantan presiden lainnya. Sebab rumah untuk Jokowi bukan terletak di Jakarta. Namun, untuk besaran anggaran pengadaan kediaman mantan presiden, Sri Mulyani tidak mengetahuinya dengan pasti. Namun menurutnya, nilai tidak ada yang kontroversi.